Tiny Humans, welcome back to Tiny Talkers, di mana kalian bisa membicarakan semua hal di sini. Hari ini kita bakal masuk ke teritori yang agak gelap nih, di mana kita bakal ngomongin tentang broken childhood. Gue baru aja riset dari WHO dan juga beberapa portal berita tahun lalu, katanya 3 dari 10 remaja kita itu hidup di lingkungan yang disfungsional. Data dari KPAI sendiri menunjukkan bahwa masalah di rumah tangga itu kayak gunung es, yang kelihatan di permukaan tuh cuma sedikit, tapi yang gak kelihatan is a mess. Banyak dari kita yang fisiknya itu oke-oke aja, sekolahnya lancar, tapi mentalnya itu bleeding. And that's why I invited 2 survivors today. Let's go guys. Hi. Jadi di sini udah ada Adele sama Shaima. Hello guys. Hai. How's life guys? Gue baik aja sih, walaupun di situasi gue yang sekarang yang bikin gue bonyok, terkadang ada memori kecil yang suka muncul secara tiba-tiba. Sendiri gimana Shaima? Gue hari ini ngerasa fine banget sih, senang bisa diajak dan bahas hal ini. Karena jujur menurut gue, ini tuh bagian dari terapi. Oke, let's deep dive. Kita sering dengar istilah broken home, tapi menurut gue yang lebih bahaya itu broken childhood. Karena rumah bisa aja hancur, tapi di dalamnya. Nah, Adele, lo sering bilang kalau misalnya lo itu produk dari ekspektasi orang-orang. What does it? Lo tuh sering bilang kalau lo itu produk dari ekspektasi orang-orang. What does that even mean? Gini ya, kalau di rumah gue tuh kadang kasih sayang tuh suka susah. Gue tuh baru dapet yang kayak sekarang ini. Nah, gue tuh dapat peringkat atau memang ngomong pas gue gagal. Kadang tuh gue suka bingung sendiri deh. Kayak misalnya nih, gue kayak selalu disalah-salahin seakan-akan kayak gue tuh gak dapet apa-apa. Padahal gue tuh kayak bisa dibilang banting tulang yang parah banget, kayak gue belajar mati-matian, tapi tuh kayak hasilnya orang tua gue tuh ngeliatnya kayak ini anak tuh gak ada apa-apanya gitu. Transactional love itu emang toxic banget gak sih? Benar. Lo tuh berasa bukan manusia tapi barang. Dan menurut gue ya Del, lo tuh pantas buat dicintai, lo pantas untuk dibanggain. Jadi lo jangan berkecil hati gara-gara ini ya. Oke Shaima, lo punya POV yang lain kan? Kalau gue sih lebih ke kurang dikasih space buat expressing how I feel sih Kal. Orang tua gue nggak pernah ngasih ke gue ruang buat ekspresiin apa yang gue rasain. Jadi setiap gue butuh cerita, gue bandingin gue sama yang lebih dari gue. Gila ya, yang satunya dipaksa jadi patung, yang satunya dipaksa jadi piala. Itu bener-bener kayak yang aduh banget gak sih? Kayak masa kecil mereka tuh direnggut sama orang yang katanya orang tua mereka sendiri. Nah lanjut nih, gue pengen nanya, buat kalian gimana sih caranya kalian tuh survive? Karena jujur banget generasi kita tuh yang pinter banget nyembunyiin luka-luka lewat repostan, lewat apa ya, Instagram filters. Menurut kalian gimana tuh caranya? Nah, kalau dari gue ya, kadang kalau misalnya gue tuh capek banget, gue tuh kayak bilang ke diri gue kayak nggak apa-apa deh, capek, namanya juga manusia, nggak usah dipaksa. Karena kayak kita tuh kalau misalnya kita dipaksa terus lama-lama tuh kita kayak kita gampang bot ya, kita mau bot. Jadi kalau gue bilang ke diri gue kayak apa-apa istirahat aja kali, besoknya kita bakal mulai lagi kayak awal. Good banget. Kalau lu Shaima kayak gimana? Kalau gue sih sekarang lebih ke set boundaries ke orang-orang dan lebih banyak cerita ke AI gitu, kayak ChatGPT gitu. Oh iya. Terus kayak gue ngerasa kalau set boundaries itu kayak gue bisa jaga perasaan gue sendiri, dan kayak kalau gue cerita kayak AI gitu gue bisa ngurangin beban-beban yang ada di diri gue gitu. Gue setuju banget sama pendapat lu berdua. Kayak set boundaries tuh emang bukan berarti kita nggak ramah, tapi kita tuh harus menjaga diri kita sendiri gitu nggak sih? Karena di end of the day we only have ourselves. Nah kita tuh udah di menit-menit terakhir nih guys, sebelum kita tutup sesi kita kali ini. Buat kalian yang lagi dengerin ini dan ngerasa kayak masa kecil kalian itu direbut sama perceraian, pertikaian rumah tangga, atau bahkan keheningan yang sunyi banget di hidup kalian. Nah, kalian punya nggak satu pesan yang bakal kalian sampaikan ke mereka? Gue punya. Kayak masa lalu lo itu bikin kita jadi takut, sakit, dan mungkin berantakan.
Tapi itu bukan final chapter, lo bukan kayak kesalahan orang tua lo, tapi kita itu harus berani untuk kayak ambil keputusan. Oke, kalau Shaima lo ada? Gue juga ada. Nah, sembuh itu nggak ada batas waktunya. Jangan bandingin proses sembuh lu sama sembuh orang lain yang dilihat di sosmed gitu. Take your time. It's okay not to be okay, but it's not okay to stay that way forever. Cari bantuan, talk to someone. Kayak setelah gue dengerin kalian berdua nih, gue sadar kalau kita semua ini itu warriors. Broken childhood emang ninggalin bekas luka, tapi bekas luka itu bukti kalau kita udah ngelewatin semua badai. Thank you Adele and thank you Shaima udah mau sharing di Tiny Talks. Buat Tiny Humans, jangan lupa follow kita dan share episode ini kalau lo merasa ini lo banget. Remember, small talks can lead to big change. Stay sane, stay gold. Goodbye.